Coba deh ingat lagi awal masa tahun 2000. Dunia baru aja masuk milenium baru. Internet masih lambat, HP masih bisa cuma buat SMS sama teleponan, dan hiburan digital belum benar-benar hidup di rumah orang-orang. Lalu datang sebuah kotak berwarna hitam dari Jepang. Dan semua itu berubah. PlayStation 2, nama yang sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Pada saat itu, di dunia game lagi panas-panasnya. Nintendo masih berjaya dengan GameCube. Sega baru aja tersandung dengan Dreamcast-nya. Dan tiba-tiba, Sony datang bawa sesuatu yang luar biasa. PlayStation 2. Waktu Sony ngumumin PS2 pada Maret tahun 1999 di Tokyo, semua orang langsung tahu. Wah, ini mah bukan sekedar penerus dari PS1, ini adalah statement. Sony ingin dunia tahu bahwa mereka bukan cuma ikut-ikutan membuat konsol rumahan, tapi mereka ingin menguasai permainan. Desainnya dari PS2 itu sederhana tapi penuh simbol. Bentuknya tegak, garis-garis vertikal tegas, dan warna hitam matte yang terkesan misterius tapi modern. PS2 terlihat seperti sebuah alat yang futuristik, bukan seperti mainan. Dan memang itu tujuannya. Sony mau mengubah cara orang melihat game. Bukan lagi untuk anak-anak, tapi untuk semua orang. Yang bikin orang kagum bukan cuma dari tampilannya, tapi dari isinya. Di dalam PS2, ada prosesor dengan nama keren, Emotion Engine. Sebuah chip yang dikembangkan bareng sama Toshiba, dan waktu itu disebut-sebut lebih kuat dari komputer NASA. Nama Emotion Engine ini bukan hanya gimmick. Sony beneran ingin menghadirkan emosi dalam game-game yang dikeluarkan. Mereka ingin karakter di layar bukan hanya sekedar kumpulan poligon, tapi punya ekspresi, punya jiwa. Dan ketika Final Fantasy X keluar, itu jadi bukti. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, karakter game bisa bicara dengan suara penuh, bisa menangis, tertawa, dan bikin penonton ikut ngerasain ceritanya. Teknologi PS2 juga membuka jalan buat sesuatu yang dulu nggak kebayang, yaitu dunia yang terlihat nyata. Dengan contoh game seperti Gran Turismo 3 yang nunjukin refleksi cahaya di mobil dengan presisi luar biasa. Sementara Metal Gear Solid 2 bikin gamer sadar bahwa game bisa sekompleks film Hollywood, penuh dialog, intrik, dan sinematografi yang gila. Dan disitulah PS2 mulai berubah dari sekedar konsol jadi simbol era baru. Era di mana video game dianggap seni. Tapi ada satu langkah cerdas Sony yang sering diremehkan, yaitu dengan adanya pemutar DVD. Kita sekarang mungkin nganggep itu mah hal yang sepele, tapi di tahun 2000, itu suatu keputusan yang jenius diambil oleh Sony. Harga pemutar DVD pada masa itu masih mahal, bisa jutaan rupiah. Tapi PS2 bisa muter DVD dan main game sekaligus. Orang-orang langsung mikir, ngapain kita beli pemutar DVD kalau bisa beli PS2? Mending beli PS2 aja kan? Langkah itu bikin PS2 bukan cuma laku di kalangan gamer, tapi juga di keluarga biasa yang cuma pengen nonton film. Itu sebabnya penjualan PS2 meroket, bahkan sebelum katalog gamenya lengkap. Sony sukses besar, tapi karena mereka mengerti, kalau mau menguasai dunia, masuklah lewat ruang tamu orang-orang. Dan begitu game-game mulai rilis, semuanya berubah total. Tahun 2001, Devil May Cry keluar, dan genre action stylish lahir. Grand Theft Auto 3 juga keluar, dan mengubah dunia game 3D dengan konsep open world, yang waktu itu benar-benar revolusioner. Lalu datang Shadow of the Colossus, game yang bikin kita sadar bahwa kesunyian bisa terasa megah, bahwa kekosongan bisa jadi bentuk keindahan. PS2 jadi tempat bagi eksperimen besar dalam industri game. Studio-studio kecil tiba-tiba punya ruang untuk bermimpi. ICO dari Fumito Ueda, Okami dari Clover Studio, Silent Hill 2 dari Konami, semuanya lahir dari PS2. Dan setiap judul punya satu hal yang sama. Mereka berani membuat pemain merasakan sesuatu. Itu inti dari PS2. Sebuah mesin yang gak cuma dimainkan, tapi juga dirasakan. Bahkan cara orang berinteraksi dengan PS2 pun unik. Dari stick DualShock 2 yang ergonomis,
sampai memory card kecil 8 MB yang jadi harta karun pribadi. Ada sesuatu yang sentimental dari data di dalamnya. Save file Resident Evil, profile dari PES atau Winning Eleven, sampai progres GTA kita. Semua tersimpan di sana. Seolah-olah tiap memory card punya kenangan tersendiri tentang siapa kamu dulu. PS2 juga jadi konsol yang tumbuh bareng penggunanya. Awalnya cuma dipakai buat main game di rumah, tapi lama-lama dia juga jadi pemutar musik, pemutar film, bahkan alat belajar. Sony paham dunia berubah, dan PS2 harus ikut jadi bagian dari gaya hidup manusia modern. Tapi buat banyak dari kita, pengalaman PS2 nggak mulai dari ruang tamu mewah. Pengalaman itu dimulai di rental kecil pinggir jalan, yang kipas anginnya berdebu, colokannya numpuk, dan sticknya udah lengket karena kebanyakan tangan anak-anak sekolah. Bayar 2.000 sejam, rebutan stick, dan kalau kalah Winning Eleven, ya siap-siap kita gantian. Kadang ada abang rental yang main sendiri karena sepi, tapi begitu jam pulang sekolah tiba, langsung rame, udah kayak pasar malam. Suara kipas, panas ruangan, teriakan gol dari pojokan, itu semua bagian dari kenangan kita. Dan kalau ngomongin PS2 ini, ya nggak bisa lepas dari satu hal, yaitu CD bajakan. Ya, di Indonesia itu udah kayak budaya tersendiri. Di depan sekolah, di pasar, di emperan toko, semuanya jualan CD PS2. Dan covernya, kadang absurd banget. Ada yang gambar Naruto tapi isinya Crash Bandicoot, atau ada CD Resident Evil 4 tapi isinya Dragon Ball Tenkaichi. Lucunya, kita ya tetap beli, karena ya cuma 5.000 satunya. Yang paling legendaris itu versi modifikasi lokal, kayak PES Indonesia 2006, yang loading screen-nya tiba-tiba ada lagu nasional, dan komentatornya teriak, "Gol dari Bambang Pamungkas!" Atau juga ada game GTA San Andreas, yang pakai bahasa Indonesia, karena pada masa itu kita belum pada bisa bahasa Inggris. Dan ada juga yang mobilnya diubah jadi aneh-aneh. Kacau tapi keren banget. Aneh ya, tapi dari situ justru terasa PS2 tuh bukan cuma soal game, tapi soal kebersamaan. Bajakan itu mungkin salah, tapi tanpa itu, banyak anak di kampung-kampung gak bakal pernah ngerasain main game God of War atau Resident Evil 4. PS2 bener-bener jadi milik semua orang, dan hasilnya luar biasa. PS2 jadi konsol paling laris sepanjang sejarah, terjual lebih dari 155 juta unit di seluruh dunia. Angka yang sampai hari ini belum ada yang bisa menandingi. Tapi yang lebih penting dari itu adalah jejak emosionalnya. PS2 bukan cuma perangkat elektronik. Dia bagian dari perjalanan hidup jutaan orang. Dia yang ngenalin banyak anak muda ke dunia cerita, musik, desain, bahkan filosofi lewat video game. Bayangin aja, banyak dari kita belajar tentang kehilangan dari Final Fantasy X, belajar arti perjuangan dari God of War, atau belajar tentang moralitas dari Metal Gear Solid. PS2 bukan cuma tempat kita main, tapi tempat kita belajar jadi manusia. Dan anehnya, semakin canggih dunia sekarang, semakin kita kangen sama masa-masa itu. Mungkin karena di masa itu, semua terasa jujur. Kita main bukan buat pamer skor, bukan buat streaming, bukan buat algoritma. Kita main karena kita ingin tenggelam di dunia lain. Dan mungkin itu kenapa 20 tahun kemudian, suara boot PS2 yang pelan itu masih bisa bikin merinding. Karena di balik nada-nada digital itu, ada satu hal yang gak pernah hilang. Rasa kagum pertama kali kita mengenal dunia digital. Dan bagaimana PS2 membuatnya terasa manusiawi. PlayStation 2 bukan cuma revolusi teknologi. Dia adalah waktu yang bisa kamu sentuh. Sebuah era ketika imajinasi dan emosi berjalan berdampingan. Dan itulah awal dari kisah besar PlayStation. Sebuah kisah tentang ambisi, inovasi, dan bagaimana satu mesin kecil bisa mengubah seluruh wajah industri hiburan. Apa saja game favorit kalian di PS2? Kalian sempet nggak cobain main PS2 di rental? Komen di bawah ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!